Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Selain itu, kalian jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Karena nanti akan Ibu cek kehadiran kalian. Oke? Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah teorema Pythagoras. Seperti namanya, teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama Pythagoras. Ia lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal hingga saat ini yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Uniknya, rumus ini ternyata sudah ada sejak 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Walaupun faktanya, isi teorema ini telah banyak diketahui oleh orang Yunani sebelum lahirnya Pythagoras. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Oke, kalau gitu kita masuk ke materinya ya. Kalian simak dengan seksama, oke? Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 ke dalam persegi pada gambar 2. Kita perlu membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 adalah A ditambah B dikuadratkan, atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Luas setiap segitiga adalah setengah dari AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B, kemudian dikurang 2AB, atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Teorema Pythagoras erat kaitannya dengan bentuk kuadrat. Bilangan kuadrat adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama, atau dinyatakan dengan pangkat 2 yang sering disebut dengan kuadrat. Cara penulisannya dapat dilihat seperti berikut ini. A pangkat 2 ditulis A kuadrat dengan A kuadrat sama dengan A dikali A. Contohnya seperti 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Perhatikan ketiga gambar berikut. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga siku-siku di C. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C sama dengan 38 cm. Sehingga
C kuadrat sama dengan 38 kuadrat, sama dengan 1444. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat, sama dengan 289 ditambah 625, sama dengan 914. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku, karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Selanjutnya, kita akan mempelajari triple Pythagoras. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Perhatikan gambar berikut ini. Panjang sisi segitiga siku-siku adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. P kuadrat dikurang Q kuadrat dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Dan 5 kuadrat sama dengan 25. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misalnya, jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, kita mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Dibuktikan dengan C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 625. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah dijelaskan, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan panjang hipotenusa segitiga berikut ini. Diketahui bahwa panjang sisi A adalah 5 meter dan panjang sisi B adalah 12 meter. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus teorema Pythagoras. Sehingga C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. C sama dengan akar 169. C sama dengan 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Nah, itu tadi materi untuk hari ini. Jika ada yang belum paham atau jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup WA ya. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.